pagi pemirsa, sekilas informasi kembali hadir menemani Anda selama 15 menit. Bersama saya, Carolyn Polita, dengan sekilas informasi yang teraktual, tajam, dan terpercaya. Berikut ini video viral yang berisi kabar bahwa karyawan Ramayana di PHK gara-gara COVID-19. Media sosial diramaikan dengan video pecahnya tangisan sejumlah orang yang disebut merupakan karyawan Ramayana Depok, Jawa Barat. Terlihat dalam video tersebut, sejumlah pegawai yang didominasi perempuan mengenakan seragam kerudung merah muda, baju abu-abu, dan bawahan hitam. Banyak di antara mereka berpelukan satu sama lain. Mereka menangis dan bermaaf-maafan lantaran perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada mereka. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @undercoffee.id Selasa 7 April 2020. Realitas masyarakat Ramayana Depok PHK karyawan nangis histeris, tulisnya dalam caption. Sementara itu, kondisi finansial disebut menjadi alasan utama diberlakukannya PHK terhadap 100 lebih karyawan Ramayana Depok. Dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto Jorgi, mengungkapkan kondisi finansial kurang bagus sejak sebelum pandemi corona di Indonesia. Manto menyebut Ramayana Depok sebelumnya telah berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Depok perihal rencana PHK. Keputusan manajemen Ramayana Depok diambil atas instruksi manajemen pusat. Sementara itu, penutupan Ramayana kemungkinan akan berlangsung sementara selama 1 hingga 2 bulan sambil memantau situasi. Manto menyebut Ramayana Depok akan membayar hak-hak karyawan terkena PHK. Manajemen Ramayana Depok juga disebut akan merekrut kembali karyawan-karyawan yang terkena PHK. Hal itu akan dilakukan seandainya kondisi keuangan perusahaan pulih selepas pandemi. 2,8 juta jiwa tercatat kena PHK dan dirumahkan akibat COVID-19. Sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Ia mengaku mengungkap data gabungan dari Kemenaker dan BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kemenaker, 212.000 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1,2 juta dari sektor non-formal. Kemenaker mencatat sekitar 282.000 orang tidak memiliki penghasilan. Sementara itu, berdasarkan data dari BP Jam Sostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454.000 orang dari sektor formal dan 537.000 orang dari sektor non-formal. Presiden Joko Widodo menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mempertahankan masyarakat dan mengurangi risiko PHK di tengah COVID-19. Berikut ini kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Program stimulus ekonomi menghadapi dampak corona segera diterapkan. Khusus untuk kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah, Presiden mengingatkan agar stimulus diberikan kepada perusahaan yang tidak PHK pada pekerjanya. Sementara untuk program Kartu Prakerja, Jokowi minta agar peruntukannya diprioritaskan bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK. Saat ini sudah ada 8,4 juta orang yang mendaftar Kartu Prakerja. Program stimulus ekonomi yang sudah kita putuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan dan betul-betul berjalan sehingga dirasakan oleh manfaatnya oleh para pelaku usaha. Dan saya ingatkan juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Ini penting. Dan yang kedua, bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Informasi terakhir yang saya terima, yang mendaftar untuk kartu prakerja sudah 8,4 juta. Sekilas
informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Saya Carolyn Valita, pamit undur diri. Sampai jumpa.